selamat datang dalam vlog keanekaragaman hayati. Dalam video kali ini kita akan mengupas tuntas tentang keanekaragaman hayati di muka bumi. Namun sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berkunjung ke Museum Biologi UGM dalam rangka selangkah lebih dekat dengan museum dan juga mencintai bumi. Nah, pastinya sudah nggak sabar ya dengan keseruan vlog ini. So, let's go! Ada adik-adik. Ya, kalian tahu nggak kenapa ada banyak banget hewan dan tumbuhan di bumi? Nggak tahu. Dan kenapa banyaknya tumbuhan dan hewan tidak ada yang sama? Tidak tahu. Nah, jawabannya adalah keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati adalah banyaknya keberagaman makhluk hidup di muka bumi seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan lain-lain. Keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor genetik dan juga faktor lingkungan. Faktor genetik berasal dari penggabungan gen dari kedua induk. Kemudian faktor lingkungan berasal dari perbedaan geografis, iklim, dan lain-lain. Keanekaragaman hayati dibagi dalam 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkat gen, tingkat spesies, dan juga tingkat ekosistem, atau kita bisa menyingkatnya menjadi GS. G adalah gen, S adalah spesies, E adalah ekosistem. Kita bahas satu persatu. Keanekaragaman hayati tingkat gen, yang artinya variasi individu dalam satu spesies yang sama. Hal ini bisa ditandai dengan warna, ukuran, bentuk, dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap individu pasti memiliki gen, dan jika terjadi penyilangan gen maka akan menghasilkan individu baru dengan sifat yang baru pula. Contohnya pada manusia, kita pasti memiliki perbedaan warna kulit, perbedaan warna mata, dan lain-lain. Selanjutnya keanekaragaman hayati tingkat spesies. Namun saya ingin bertanya, apakah kalian bisa membedakan kacang panjang, kacang polong, dan juga kacang tanah? Nah, kalau kalian bisa, berarti kalian sudah bisa membedakan keanekaragaman hayati tingkat spesies, yang artinya keberagaman makhluk hidup antar spesies dalam satu famili atau genus yang sama. Nah, ini bisa ditandai dengan perbedaan bentuk fisiologi, morfologi, dan juga anatominya. Ketiga adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Pada tingkat ini, keanekaragaman hayati terjadi karena interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, atau yang biasa kita sebut ekosistem. Ekosistem terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah komponen biotik atau benda-benda hidup. Yang kedua adalah komponen abiotik, yaitu benda-benda tak hidup seperti cahaya, air, dan lain-lain. Nah, seluruh komponen itu akan saling mempengaruhi dan membuat berbagai perbedaan antar ekosistem. Sehingga dari sekian banyak makhluk hidup yang hidup dalam suatu wilayah akan membuat bervariasi pula keanekaragaman hayati. Nah, secara umum ekosistem dibagi menjadi 3, yaitu ekosistem darat, ekosistem air, dan juga ekosistem buatan. Contohnya, ekosistem hutan hujan, ekosistem pantai, ekosistem sawah, ekosistem desa, dan ekosistem lainnya. Selanjutnya, manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan manusia seperti sandang, pangan, papan, dan juga lain-lainnya. Kemudian adalah berperan dalam menjaga ekosistem lingkungan, menjadi pariwisata yang bernilai budaya, dan juga sebagai sumber pembelajaran dan juga penelitian. Kemudian bagaimana cara kita melestarikan keanekaragaman hayati? Kita bisa melakukan penghijauan atau reboisasi, menerapkan sistem tebang tanam, kemudian menjaga habitat hewan. Kemudian pemerintah juga bisa berperan membuat peraturan tentang melindungi ekosistem, dan juga warga bisa berperan dalam kegiatan peduli lingkungan. Nah, sekarang kita udah tahu tentang keanekaragaman hayati, tentang pengertiannya, tingkatannya, manfaatnya, dan juga cara melestarikannya. So, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video lainnya.